uang yang tadi itu, yang 60 udah dibawa dulu, nggak tahu untuk apa sama dia. Itu otomatis saya lagi, karena barang udah selesai. Produksi barang kita harus bulan lunas nih. Uangnya terpakai kata dia kan. Jadi waduh gimana, di sana lah mulainya saya itu terjebak pinjol. Tahun baru 2025 nih loh. Tahun 2025 nih. Iya. Terus berapa aplikasi? Ada sekitar 8 lah, 8 atau 9 lah. Karena kalau pinjam satu kan mungkin banyak, nggak bisa banyak. Iya benar. Ya. Terus pinjol apa yang paling pertama dipinjam? Yang gampang tuh ada kami. Ada kami. Terus ada kami itu kan nilainya langsung gede ya. Oke. Terus ada SIKS. Ya kan yang nominal besar. Ya itulah saya pinjam. Itu awalnya nggak sampai 8 tuh telah berakhirnya ini. Iya. Awalnya dulu 2 atau 3 lah. Oke. Jadi apa namanya, udah ya dari bayar, oke saya bayar, cuman saya minta diangsur katanya. Otomatis ini kan harus lunas. Kita jaga proporsional kerja sama bagian produksi sama perusahaannya gitu kan. Otomatis ya itu saya bayar lunas, dia bayar sama saya angsur, otomatis saya bayar itu dari angsur juga kan. Nah disitulah gali lubang tutup lubang. Oh, berawal dari gali lubang tutup lubang ya. Itu. Berarti berawal dari ada kami, SIKS, terus ada yang lain lagi. Tapi ini legal semua. Ya, legal. Oh. Ada legal semua. Sampailah sekarang total 100. Sekitar 140. 140. Terus nggak pernah baca aturan OJK? Aturannya belum, yang mana? Sesingkat yang ditahu, aturan apa yang pernah dibaca dari aturan OJK? Masalah data paling ya. Masalah data. Kalau nominal nggak ada, karena dia memberikan nominal tersebut. Oh gitu, iya. Iya. Boleh ikut. Boleh. Kepala bedain Boleh. Iya. Apa yang mau ditanyain lagi kan lebih lengkap lagi. Supaya Masnya nanti jadi perwakilan kita. Iya, di makanya baru. ditanyakan sejauh mana Mas memahami aturan OJK yang ada. Apa yang dipahami tentang aturan OJK? Sebagai konsumen. Jadi biar saya tunjukkan nanti di mana posisi Mas itu dirugikan. Di apa ya, bunga ya? Bunga, oke. Sejauh mana? Bunga itu kan 0,3%. 0,3%. Kemudian privasi data. Kalau saya yang umumnya itu sih. Yang umumnya. Sebenarnya nggak itu. Jadi di mana Mas itu dirugikan? Batas maksimal dari si peminjam itu hanya 3 pinjol legal. Itu tertuang dalam COJK titik 06 tahun 2023 atau COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang borrower, konsumen atau kayak Mas inilah ya kan, cuman boleh minjam 3 pelapor. Nah, sekarang malah jadi 8. Ya kan? Apakah ini kesalahan kita? Ya tidak dong. Kesalahan sepenuhnya terletak pada pihak pinjolnya. Aturan itu dibentuk supaya pinjol tidak dirugikan. Ini kan memitigasi risiko gagal bayar. Ya kan? Tapi sementara mereka tidak mengikuti regulasi yang ada. Akhirnya loss lah sampai 8 aplikasi. Bapak berapa? 5 aplikasi. Makanya saya selalu bersuara tuh, pinjaman yang harus kalian bayar itu 1 sampai 3. Makanya saya berani ngomongin itu. Karena memang ada aturan itu. Jadi itu gunanya supaya kita sebagai konsumen itu tidak terlalu merasa bersalah, merasa baperan di tengah hutang yang begitu banyak gitu loh. Padahal kita ini korban dari regulasi yang ada. Aturan itu dibentuk di November 2023. Berlaku Januari 2024. Kalau seandainya pinjol ini memang benar-benar patuh terhadap aturan yang ada, dia tidak akan menemukan konsumen yang gagal bayar. Karena dibatasi ya. Iya, ada batasannya kan? Iya, sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada. Tapi karena pinjol tidak mau tahu dengan aturan yang berlaku, sehingga loss. Akhirnya yang rugi mereka. Yang repot siapa? Debt collector. Yang khawatir siapa? Ya kita-kita ini, padahal kita jadi korbannya loh. Itu bisa Mas baca. Bisa buka itu. COJK itu. Barulah larinya ke POJK. POJK nomor 22 tahun 2023. Pernah baca? Aturan penagihan kredit terbaru. Nah, di sana juga dijelaskan. Padahal OJK itu sama AFI itu selalu berkoar tuh. Ciri-ciri pinjol ilegal adalah melakukan penagihan dengan intimidasi, dengan penyebaran data,
Padahal pinjol legal mereka sendiri melakukan hal yang sama. Tapi orang tuh pura-pura tutup mata. Iya. Jadi untuk nambah suatu pengalaman, ya kan. Jadi jangan sampai kita itu merasa bersalah, menyalahi diri terlalu jauh. Benar kita adalah pelaku. Dalam keadaan sadar kita melakukan pinjaman, tapi di satu sisi kita adalah korban dari regulasi. Korban dari ketidaktransparan. Contoh kayak skema tarpole, skema kecebong yang disebut orang yang kepalanya besar pada ekornya. Itu kan kita korban. Dalam proses tidak pernah dijelaskan. Berapa ansuran pertama nggak pernah dijelaskan. Kita hanya melihat nominal pencairan, lama masa tenor. Itu yang cuma kita lihat. Begitu dana cair, kita kaget ternyata 14 hari kemudian harus bayar. Berarti menandakan mereka tidak transparan, mereka tidak akuntabel. Dan semuanya nutup mata. Makanya saya pengen dari konsumen itu harusnya lebih hebat lagi gitu. Sebenarnya iya, regulasinya itu sudah ada. Jadi kita jangan menyalahi diri terlalu jauh, jangan merasa bersalah pokoknya terlalu lah gitu loh. Sebenarnya kita korban, itu Mas boleh baca. Boleh baca semuanya gitu. Benar, itu di satu sisi ini adalah kecerobohan kan, karena kita loss. Seharusnya kita meminjam sesuai dengan kemampuan, ini kita meminjam sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita ini banyak, kemampuan belum tentu sanggup. Tapi ini kan semua sudah terjadi. Harusnya kalau memang pinjol itu benar-benar dia kontrol dari maksimal 3 pinjol aja, nggak akan ada orang yang gagal. Ya nggak sih? Ya kan? Kenapa masih dipinjamkan? Berarti ada sesuatu dalam hal itu. Benar-benar mereka ingin memeras kita. Benar-benar mereka tidak akan peduli dengan seperti apapun itu, mereka nggak peduli. Berarti kita nggak usah juga menyalahkan diri kita. Kalau mampu bayar, kalau nggak mampu persetan. Itu aja jalur simpelnya, iya kan Bang? Kayak gitu. Jadi kalau kita terhanyut, waduh gimana ini? Ini semua kita paksa berpikir, kacau Bang. Pusing. Sifat manusia Bang, ketika dihantam satu masalah, pikiran buruk yang ada. Pikiran baik nggak pernah ada. Hanya sisi negatif, satu sisi cuma. Padahal kepala kita ini bisa diajak berpikir 2 sisi Bang. Yang negatif untuk kita waspadai, yang positif untuk menyemangati. Kenapa giliran dihadapi satu masalah hanya satu sisi? Yang mewaspadai, hancur semuanya. Selalu kita berpikir, seandainya dia datang, seandainya sebar data, seandainya saya tidak mampu bayar, seandainya nanti aset saya ditarik. Ini pakai kata seandainya loh Bang, ini yang melumpuhkan. Tidak pernah kita berpikir, bagaimana kalau seandainya semua ini tidak terjadi? Pernah Abang berpikir? Nggak pernah kan? Nah, itu kekejaman pemikiran Bang. Gimana nggak tumbang? Setiap hari pikiran kita sama kayak kuburan. Padahal kita sama-sama ada hak kan? Berhak berpikir sisi positif, berhak berpikir sisi negatif. Ya kan? Tapi kenapa hanya negatif? Kenapa hanya yang horor? Iya nggak sih? Bukankah masalah kita ini, masalah orang terjebak pinjol ini simpel Bang. Abang waktu minjem, karena duit nggak ada kan? Abang nggak mampu bayar, karena apa? Duit nggak ada juga kan? Berarti sama dong masalahnya duit Bang. Kenapa yang dikejar deplektor? Kenapa yang dikejar soal sebar data? Harusnya yang tidak ada ini menjadi ada. Posisi kita di sana Bang. Makanya kalau Abang sering nonton video saya selalu sampaikan tuh, luruskan lagi, kalian keluar jalur. Ngapain kapan Desi datang ke rumah mau ditanya? Harusnya tanya ke diri, kapan Anda mau bekerja? Dulu kamu minjem duitmu nggak ada loh, sekarang kamu nggak mampu bayar duitnya nggak ada. Yang salah itu pinjol, ngapain dicairin? Udah tau orang ini nggak ada duit gitu loh, masih juga dicairin gitu loh kan? Sekarang malah marah-marah, nah gitu Bang. Jadi seandainya kita ini lurus di satu jalur aja gitu loh, benar-benar kita sadar karena problemnya duit nggak ada dan kita fokus cari duit, nggak akan ada orang yang ketakutan Bang. Omong kosong semua itu. Debt collector pun bekerja cari duit juga dia Bang. Iya nggak? Nah, cobalah berpikir 2 sisi dengan sudut pandang yang berbeda. Jangan selalu dilawan diri sendiri. Melawan diri sendiri itu lelahnya minta ampun Bang. Iya, betul. Iya kan? Keadaan sudah nggak mampu, kita udah nggak sanggup, tapi dipaksa terus. Udah buntu Bang, tetap juga dipaksa. Abang berapa totalnya? Sekitar 100 Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang ini. Kali ini saya pesankan buat teman-teman semuanya ya.
Terutama Anda yang sudah telat bayar atau 3 hari lagi menjelang jatuh tempo, atau misalnya sudah lama bayar, sudah lama gagal bayar gitu loh. Anda tolong dengerin ini baik-baik. Untuk teman-teman yang ingin hutangnya lunas, ini saya mendapatkan di Eman banyak banget per hari ini, banyak banget. Saya tahu Anda semua itu mempunyai itikat baik. Anda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Oke, Anda mempunyai itu. Saya paham banget gitu loh. Tidak ada satupun yang pengen untuk tidak membayar hutang. Tidak ada yang pengen hutangnya itu digalbaikan, gagal bayar, tidak mampu. Tidak ada yang pengen. Semuanya pasti mempunyai keinginan untuk melunasi. Jadi untuk teman-teman semua itu, gitu loh. Memang saya dan teman-teman yang lain itu kita memang ada di sebuah yayasan Bangkit Menyala Hati. Di sana memang kita menjembatani orang-orang yang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Apa beberapa hal itu? Yang pertama, buat teman-teman semuanya, ini tolong catat baik-baik ya. Bukan kami tidak mau membantu Anda untuk menegosiasi ya tentang hutang-hutang Anda itu. Tapi teman-teman ini kadang lucu, saya sudah sampaikan berulang kali. Kalau Anda pengen untuk dibantu negosiasi, alangkah baiknya duit Anda dikumpulkan dulu. Jangan kita negosiasi dulu, baru duitnya dicari kemudian. Tapi duitnya dicarikan dulu, baru kita negosiasikan. Ya, saya paham Anda mempunyai itikat baik. Anda ingin perkara ini selesai, tapi konteksnya bukan seperti ini. Kalau kami buru-buru membantu Anda untuk menegosiasi, kalau pihak aplikasi menyetujui, ya, dan mereka tidak mempunyai waktu banyak, hari ini disetujui, hari itu juga diselesaikan. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, atau misalnya mau jatuh tempo dan segala macam, untuk menegosiasi, saya sarankan buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya duit Anda dikumpulkan dulu ya. Kumpulkan duit Anda dulu. Kalau sudah terkumpul, informasikan kepada kami. Baru dikabarin, Bang, saya pengen menyelesaikan hutang-hutang saya. Kebetulan saya minjam di aplikasi A. Dulu saya minjam dengan pokoknya segini. Tapi kalau saya harus dibebankan dengan bunga yang segini, saya tidak mampu karena saya banyak meminjam di beberapa aplikasi lain sehingga berpotensi gagal bayar kalau misalnya negosiasi pokok ini tidak berhasil. Tapi saya sudah ada duit sesuai dengan pokoknya. Itu baru benar. Ya. Bukan malah, Bang, bantu kami untuk negosiasi pokok. Oke, udah dapat. Ya, dia sudah saya usahakan dulu. Jadi kan aneh jadinya kalau seperti itu teman-teman semuanya gitu loh ya. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, sekarang kan sudah ada tuh yang namanya yayasan kami sudah ada, Yayasan Bangkit Menyala Hati ya. Memang kami menjembatani Anda semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai itikat baik, yang takut akan bunga makin besar, denda makin besar, tapi Anda hanya pengen untuk melunasi pokok hutang dan ingin keluar dari jeratan hutang ini, Anda langsung hubungi kami, nggak ada masalah. Dan ini semuanya gratis. Ya kan? Tapi dengan catatan seperti tadi. Ya, duitnya harus Anda kumpulkan dulu, jangan negosiasinya dulu. Oke? Ini yang pertama ya buat teman-teman semuanya. Habis itu buat teman-temanku semuanya. Anda yang hari ini diancam akan diproses ke jalur hukum. Saya berharap buat teman-teman semuanya, sudahilah pemikiran-pemikiran bodoh ini. Ya, Anda tidak akan dipenjara. Oke? Anda tidak akan dipenjara. Ya, Anda tidak akan diproses ke jalur perdata. Tidak akan mau pinjol itu. Kalau Anda mendapatkan hal itu dari debt collector, misalnya Anda kalau tidak melakukan pembayaran, siap-siap. Perusahaan kami adalah perusahaan besar, kami akan proses Anda ke jalur hukum. Tidak usah Anda hiraukan. Ya, itu hanya mereka template yang mereka cari entah di mana, habis itu mereka kirimkan sama Anda. Ya, jadi Anda nggak usah mempercayai apa yang mereka katakan. Tidak semuanya mereka sampaikan itu hal yang benar, gitu loh. Jadi itu kan hanya bagian kecil dari Persi penagihan ini. Tolong teman-teman semuanya. Tolong, saya berulang kali loh menyampaikan hal-hal seperti ini sama teman-teman semuanya. Saya berulang kali. Saya jelaskan, Anda kalau masih konsepnya seperti ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan hutang manapun.
Ya, kenapa? Karena Anda terlalu percaya. Anda gampang mempercayai. Terlalu membenarkan apa yang diucapkan. Anda selalu meyakini apa yang dikatakan. Ini tidak boleh, teman-teman semuanya. Kalau Anda masih seperti ini, yang ada apa? Anda akan hancur. Oke, Anda akan hancur dalam posisi ini. Ketika Anda tidak mampu memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak, Anda akan terdorong untuk menggali lubang untuk lubang. Ya, ketika debt collector menyatakan, Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan proses data Anda ke jalur hukum. Anda ketakutan. Di saat bersamaan Anda ketakutan, Anda malah mencari aplikasi lain untuk menutupi hal ini. Supaya apa yang mereka sampaikan itu tidak terjadi. Ini saja sudah kacau, teman-teman semuanya. Ya, di setiap video saya selalu menyampaikan apa? Jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka katakan. Oke? Kalau Anda tidak mampu berdamai dengan pemikiran Anda, alangkah baiknya ya ganti nomor, hapus WA, ganti email. Ya, Anda selalu bilang sama saya, Bang, kalau ini saya lakukan, sama aja kita kan diponis kabur. Bukan kabur konsepnya. Ya, selama ini telepon, WhatsApp, email Anda biarkan, apakah itu menyenangkan hati Anda? Tidak. Yang ada malah menambah kekacauan yang ada. Pemikiran kacau, hati nggak enak dan segala macam itu yang terjadi. Bayangin teman-teman semua. Ya, makanya daripada Anda kacau setiap hari, menerjemahkan katanya setiap hari, alangkah baiknya cabut nomor Anda, hapus WA Anda, ganti email Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, persetan dengan semuanya, masuk dengan nomor baru, melangkah buat ke depan, kumpulkan duit Anda pelan-pelan. Begitu duit Anda sudah terkumpul, kabari kami, kita negosiasikan. Ya, ini jauh lebih baik daripada setiap hari hanya menerjemahkan, Bang, saya diancam, data saya mau disebar, mereka mau datang ke rumah, mereka mau proses ke jalur hukum, padahal penyebabnya Anda biarkan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap poin-poin seperti ini, saya mohon buat ke depannya, jangan ada lagi yang ketakutan, jangan ada lagi yang kecemasan. Semua yang dilontarkan oleh debt collector hanyalah bagian kecil untuk mengelabui pemikiran Anda. Faktanya tidak seperti itu. Ya, fakta tidak akan seperti itu. Ini hanyalah bagian kecil aja. Faktanya hari ini adalah bagaimana caranya uang yang tidak ada ini menjadi ada. Itu PR. Sudah berapa lama waktu terbuang hanya memikirkan atau menerjemahkan ucapan debt collector? Sudah berapa lama waktu yang Anda lalaikan hanya semata untuk meyakini ini benar atau tidak? Mungkin sudah saatnya teman-teman merubah cara berpikir, merubah mindset Anda, stop overthinking. Oke, kita benahi hidup ini buat kedepannya melalui Yayasan Bangkit Menyala Hati, ya, akan membimbing Anda sampai benar-benar keluar dari jeratan ini. Sampai benar-benar keluar dari jeratan setan pinjaman online ini. Ya, tapi ya dengan tadi, bekerjalah, berusahalah. Kalau setiap hari hidup Anda hanya untuk menerjemahkan pinjol, kapan uangnya mau terkumpul? Kapan waktunya Anda mau melunasi hutang-hutang ini? Tapi cobalah melangkah maju buat ke depan, persetan dengan hal yang ada, putus semua komunikasi yang terhubung, baik itu telepon, WhatsApp, sampai email, putus semuanya, udah maju melangkah buat ke depan. Itu jauh lebih baik buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semuanya, terutama hari ini yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Dan kalau teman-teman ingin untuk menegosiasi utang, seperti yang saya sampaikan di awal, kumpulkan uangnya, kabari kami. Jangan kabari kami setelah ACC baru cari uang. Oke, teman-teman semuanya, selagi Anda bertekad baik, jalannya itu masih ada. Ya, salam lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Nanti teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan saya boleh di nomor yang tertera, teman-teman semuanya. Anda bisa hubungi saya, hubungi admin saya, mau masuk grup juga boleh. Atau Anda pengen berdonasi ke Yayasan Bangkit Menyala Hati juga bisa melalui web dari yayasan sendiri. Nanti saya sematkan di dalam deskripsi. Dan untuk teman-teman yang berada di wilayah Buncit, Jakarta Selatan,
Anda nanti bisa berkunjung juga ke Yayasan Bangkit Menyelah Hati. Nanti titik lokasinya itu akan saya sematkan di dalam video ini teman-teman semuanya. Dan Anda silahkan berkunjung untuk konsultasi secara gratis langsung ke kantor kami nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puas.